Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan mengenai pengertian hukum administrasi negara, istilah hukum administrasi negara, ruang lingkup hukum administrasi negara, subjek dan objek hukum administrasi negara, tujuan, kedudukan, fungsi, dan sifat hukum administrasi negara, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata. Administrasi berasal dari kata Latin administrere, yaitu dari kata ad dan ministrere, berarti to serve atau melayani, mengabdi. Administrasi negara diartikan sebagai suatu perpaduan antara administrasi dan negara, yaitu sebagai satu organisasi yang dijalankan oleh administrator negara, yakni pemerintah atau presiden. Administrasi mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan yang ditetapkan oleh undang-undang. Administrasi negara dijalankan oleh setiap pejabat yang memimpin suatu kesatuan organisasi di pusat dan atau di daerah. Sudah jelas dari beberapa pendapat tersebut dapatlah diketahui bahwa administrasi negara adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang dan pengadilan. Hukum administrasi negara adalah hukum tentang pengadministrasian negara, yaitu mengenai pemerintahan dan segala peraturan-peraturan di dalamnya, serta bagaimana menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan tersebut dalam bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Istilah hukum administrasi negara di Indonesia yaitu tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, tata usaha negara, administrasi, hukum tata usaha negara, hukum tata pemerintahan. Sedangkan di Belanda yaitu Bestuurrecht, Administratierecht, di Inggris dan Amerika yaitu Administrative Law, di Jerman yaitu Verwaltungsrecht, di Prancis yaitu Droit administratif. Ruang lingkup hukum administrasi negara membicarakan mengenai aparatur pemerintah sebagai bagian dari alat administrasi negara yang dapat melakukan tindakan-tindakan, khususnya tindakan yang berakibat hukum dilakukan oleh subjek hukum. Tindakan hukum ini bisa dilakukan oleh manusia atau orang yang telah dilekati berbagai status dan kedudukan. Dalam hal ini, aparatur negara atau aparatur pemerintah yang biasanya dilakukan oleh pegawai negeri maupun badan hukum publik yang bertindak sebagai organ negara. Subjek dan objek hukum administrasi negara. Subjeknya pegawai negeri, jabatan-jabatan, jawatan, dinas, BUMN atau BUMD, daerah-daerah swapraja dan swatantra, serta negara. Sedangkan objeknya yaitu pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam hukum administrasi negara. Jawatan adalah kesatuan organisasi aparatur pemerintah yang mencakup tugas pemerintahan yang bulat dan merupakan kesatuan anggaran negara tersendiri. Sebagai subjek hukum, maka hak yang dimiliki jawatan adalah memiliki dan menguasai kekayaan negara atau daerah. Oleh karena itu, jawatan berkewajiban memelihara dan menyimpan kekayaan negara atau daerah.
Daerah swapraja dan daerah swatantra atau daerah kabupaten, kota, dan daerah provinsi adalah suatu kesatuan wilayah dalam organisasi negara yang karena kelahirannya didasarkan atas hak swapraja yang diakui ataukah karena hak otonom yang diperolehnya. Sebagai kesatuan wilayah di dalam perkembangannya, ia berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam wilayah kekuasaan negara. Dengan hak yang demikian itu, ia berkewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Tujuan hukum administrasi negara adalah memberikan batasan dan kewenangan terhadap pejabat administrasi negara. Hukum administrasi negara juga memberikan perlindungan terhadap rakyat atau badan hukum perdata dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara. Kedudukan hukum administrasi negara dalam suatu negara sangat penting, baik bagi administrasi negara itu sendiri maupun bagi masyarakat seluruh Indonesia. Fungsi hukum administrasi negara. Secara spesifik, fungsi hukum administrasi negara dikemukakan oleh Philippus M. Hadjon, yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan satu sama lain. Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan pemerintah jelas berkaitan erat dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan pemerintah. Dan pada akhirnya, norma pemerintahan dan instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat. Sifat hukum administrasi negara, yaitu peraturan-peraturan hukum administrasi negara tidak seragam. Kedua, peraturan hukum administrasi negara sukar dikodifikasi. Ketiga, hukum administrasi negara mengatur segala aspek kehidupan manusia dan peka terhadap politik. Hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan diam, sedangkan hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan bergerak. Hubungan hukum administrasi negara dengan hukum perdata, yaitu hukum administrasi negara mengatur antara penguasa dengan warga masyarakatnya, sedangkan hukum perdata mengatur antara individu dengan individu. Hubungan hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Pertama, kedua hukum tersebut sama-sama berbidang hukum publik. Kedua, hukum pidana berfungsi sebagai hukum pembantu bagi hukum administrasi negara. Ketiga, ketentuan hukum administrasi negara selalu disertai dengan sanksi pidana agar ketentuan hukum administrasi negara ditaati oleh masyarakat.